Tugasnya NU itu adalah ngurusi tentang keagamaan, harus ngaji seperti ini. Seandainya bapak-bapak ini tidak ingin ngaji, forum ini saya bukan baca selawat semua. Kita ini termasuk orang yang cilaka kalau tidak pernah meneteskan air mata. Orang kalau dihina orang itu aslinya diangkat derajatnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, para sesepuh sepuh, segenap jamaah Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita mulai acara ini dengan istighfar 5 kali dan Fatihah. Ya dulu dengan hati yang mantap, like, subscribe, and share bahwa harapan agar kami kita semakin akan dikabulkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah-dakwah ini. Subscribe gratis dulu. Pertama, matur suwun. Kita ini berdoa di waktu subuh. Ini termasuk waktu yang mustajab, pergantian antara malaikat yang menjaga malam dan yang menjaga siang. Yang kedua, doa kita panjatkan di hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Yang nomor 3, doa kita ini didahului dengan bacaan sholawat tadi. Doa yang didahului dengan bacaan sholawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, NU itu jam'iyah diniyah, jamaah yang ngurusi tentang urusan agama, wal ijtimaiyah, dan ngurusi sosial. Jadi gak cukup ngaji tok gitu Pak. Tugasnya NU itu adalah ngurusi tentang keagamaan, harus ngaji seperti ini. Tapi juga harus ngurusi tentang masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Karena ini istimaiyah dan ini wajib. Jadi jangan enak-enak ya Pak kita ini. Wal takum minkum ummatiyatuna ilal khair, kata Allah. Firman Allah, hendaklah kamu ini adalah termasuk umat yang mengajak kepada khair. Khair niki menurut tafsir Jalalain, tafsir Pak ini Pak, ai li sa'adatil ajil wal ajil, yaitu untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini wajib. Dan di sini ahli fikih menyimpulkan ayat ini adalah perintah wajibnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang nangani, yang lain-lain itu sudah gugur kewajibannya. Nah, jamaah sa'adah ini kita harus menjadi penyelamat yang lain ya. Jadi kalau kita ngurusi kesehatan, ngurusi ekonomi, ngurusi itu adalah kita melakukan fardu kifayah. Kita lanjutkan kajian kita yang dulu. Nah, ini yang namanya untuk pencerdasan hati, pencerdasan mata hati itu belum ada separuh saya bahas. Jadi masih panjang sekali. Kemarin kan kita bahas Ausoni Kholili Bisab'in, yaitu Rasulullah ini memberikan nasihat kepada kita atau Amaroni Bisab'in, yaitu pertama kemarin itu adalah khubul masakin. Kemudian yang kedua, anduro man huwa duni wala anduro illa man huwa fauqi. Kita diperintahkan untuk selalu melihat orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Ini adalah kaitannya dengan urusan dunia kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau urusan akhirat ya kita selalu mandang yang di atas kita.
Kalau amal ya harus memandang orang yang di atas kita. Kalau urusan ngaji ya mandang Pak Imam Suyuti, wis sepuh tapi gak pernah prai ngaji. Tapi kalau memandang urusan dunia, kita memandang yang bawah. Kalau saya ke Talun hari Jumat ini kan langganan ke Talun, ngelihat orang yang sedang kerja di Brambang itu. Jadi Brambang mulai jam 7 sampai jam 4 dapatnya hanya 50.000. Terenyuh hati saya. Terenyuh. Kenapa ya pekerjaan gini yang kerja kok banyak sekali seperti ini? Saya tanya ternyata petani ini sudah 2 tahun ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Pertama kena COVID itu, kemudian kena antraks sapi itu, kemudian tanaman juga tidak panen. Saya terenyuh. Kenapa? Saya sendiri nanam jagung juga tidak ada hasilnya Pak Rozak. Ada penyakitnya, ada tikusnya dan sebagainya. Jadi modalnya nggak kembali. Sehingga petani ini kan seakan-akan putus asa. Saya kalau bekerja segini tidak dapat apa-apa. Kalau ini sudah dapat, padahal itu tidak cukup untuk makan. Itu harus kita apakan orang seperti ini. Ya kita doakan aja ya. Kita doakan aja mudah-mudahan ditata oleh Allah dengan penataan yang sebaik-baiknya. Kita ini termasuk orang yang cilaka kalau tidak pernah meneteskan air mata melihat orang-orang yang dalam kesulitan seperti itu. Kita kalau melihat seperti itu adalah timbul rasa qanaah kita. Jadi kalau kita itu sering bergaul dengan orang miskin, maka timbul rasa qanaah dan syukur kita. Kalau kita melihat orang di bawah kita, orang sakit kita angen-angen jamaah kita nih, Pak Amir itu pertama ditinggal wafat ibu istrinya. Kemudian suaranya hilang. Kemudian napasnya sesek. Kemudian dioperasi. Setelah dioperasi malah sekarang tidak punya suara. Bisa kita bayangkan kalau kita masih punya suara, kita banyak gunakan suara kita untuk zikir. Kita gunakan, kita syukuri suara kita ini untuk baca sholawat. Jamaah kita kalau kita memandang di bawah kita, Pak Yai Muhdir, itu kan juga yang rajin ngaji. Pak Sumani juga rajin. Sekarang tidak bisa ngaji. Karena berhalangan tidak bisa. Kalau kita melihat seperti itu harus kita syukuri. Kita syukuri betapa nikmat kita yang diberi sekarang masih bisa mendengar, bisa ngomong, bisa jalan, kita gunakan ngaji. Kalau kita punya rezeki, kita gunakan rezeki kita untuk menolong mereka-mereka itu sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya bapak-bapak ini tidak ingin ngaji, forum ini saya bukan baca selawat semua. Tapi waktu itu ada yang ngusul ke saya, selawatnya kok panjang teman Pak, ngaji ini kurangan gitu. Nah, saya kan harus mendengarkan ini semua. Tapi nanti kita adakan forum sendiri untuk forum selawat kalau masjid sudah jadi. Karena jamaah ini kelihatannya Jumat sekali kelihatannya kan masih haus ya. Masih kurang, mujalasahnya masih kurang, sehingga Pak Rozak bikin hari Rebu. Saya bukan Pak Rozak, kenapa bikin hari Rebu? Saya ambil pelajaran adalah bahwa jamaah ini sudah merasa terikat, sudah tahap barilah ingin selalu ketemu. Ini kan harus kita kembangkan nanti, kita kembangkan mana kira-kira yang pas. Ini adalah embrio-embrio bagus Pak, bukan hanya sekedar makannya, tapi ukhuwahnya. Kemudian kita saling mencintai karena Allah. Nah ini semua jangan sampai dinodai gara-gara no sing ngomong ini, no sing ngomong ini saling memvonis. Carilah bahasanya Pak Yatom halus sehingga semuanya menjadi enak. Ini ngomongnya kok ngelantur jamnya wis entek Pak. Terus apa dilereni iki? Iya, ini kan tadi kan baru 2 ya, Pak Usoni, itu kita harus memandang orang yang di bawah kita. Jangan memandang orang yang di. Kemudian yang ketiga,
an usila rohima wa in adbaro. Kita selalu diperintahkan untuk menyambung silaturahim meskipun orang itu tidak sejalan dengan kita. Adbaro itu kan beda kan ya dengan kita. Orang selalu membenci kita. Orang itu selalu mencaci kita. Kita harus sambung, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Orang kalau dihina orang itu aslinya diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita ini dihina orang, kita sabar, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kita masih ingat selatihnya Abu Lahab As-Sa'roni. Itu adalah salah satu guru besar di Azhar Kairo. Abdul Wahab As-Sa'roni guru besar. Karyanya banyak sekali, kitab-kitabnya banyak sekali. Tapi dia ini belum bisa kasyaf. Basirohnya belum jalan. Sehingga dia ini sowan kepada Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas. Tanya, Syekh, kenapa saya ini sudah banyak ngaji tapi belum jalan basiroh saya. Pandangan mata hati saya belum jalan. Belum bisa kasyaf. Belum bisa melihat Allah dengan hati, baru bisa melihat Allah dengan dalil. Apa jawabnya Ibrahim Al-Khawas? Bukumu semua hanguskan. Bisa ini dijual, bisa disedekahkan, bisa dibakar. Kita bisa bayangkan, kalau Mbah Imam ini catatannya hilang, pintu pun enggak kira-kira. Soalnya ngaji pirang-pirang tahun, mulai tahun yang saya tahu adalah mulai tahun 2004 sampai saiki ya istiqomahnya nulis ini. Ini sampai, oh itu apalagi Abdul Wahab As-Sa'roni itu adalah guru besar, mu'alif, karang-karangannya besar sekali. Maka bukunya sudah ada. Maka karena ingin menuruti itu tadi, bukunya dijual semua, dikasihkan. Hasil jualnya dikasihkan oleh fakir miskin. Kemudian bukunya juga banyak yang diberikan orang-orang. Setelah bukunya habis, ini malah pintu. Karena guru besar kan harus punya referensi. Saya aja kan minta referensi Gus Dur tentang hukum, harus punya buku. Acuannya apa? Enggak punya buku. Jadi semakin pintu. Ngadep lagi ke ke Abdullah Ibrahim Al-Khawas. Kalau saniki kok malah pintu. Ora duwe acuan. Wong bandane ngrepek saya acuannya apa? Padahal ngajar itu kan harus notnya, saya harus ada referensi buku ini. Kok malah ndak kasaf? Berarti kamu masih merasa pinter. Kamu masih merasa ada. Hilangkan egomu. Dengan apa? Mbah Jamal itu nyerangkan itu saiki sirahmu itu cukur plontos. Terus pakai kalung kenari. Mbah Jamal kan gitu ya. Saya tidak tahu kalung kenari itu kalung apa. Dan jangan pakai baju dan jalan-jalan di kampung-kampung sehingga dikatakan kamu orang gila. Apa yang diperintahkan oleh Ibrahim Al-Khawas turuti. Dia pakai plontos, kemudian pakai kalung kenari, dan jalan seperti orang gila. Lah setelah itu akhirnya orang kampung itu banyak yang melempari. Sekarang Abdul Wahab As-Sa'roni sudah gila. Itu artinya apa? Dia ini biar dicaci orang, biar dia ini merasa sudah tidak ada artinya, tapi hatinya ini sudah hilang rasa egonya. Habis itu setelah semua dia bisa merasakan dirinya tidak apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, tiarani wong piye wae, ya memang aku ora iso apa-apa, ora geloblas, Pak. Akhirnya dia makom mukasyafah. Dia sekarang menjadi gurunya sufi. Kitab-kitabnya banyak. Abdul As-Sa'roni setelah tidak ada kitab itu,
ilmunya menjadi ilmu laduni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.